recordingnya. Dikunci pintunya, ingin baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa fi din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa duduk dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang merupakan sebaik-baik majlis di muka bumi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai taman surga. Ya, taman surga. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa inna fid dunya jannatan, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Ya, barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, maka dia tidak akan masuk pada surga akhirat kelak. Ya, bahwa ketenangan hati, kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan keindahan, keberkahan, kebaikan yang kita dapatkan di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena sesungguhnya ilmu adalah tujuannya kita belajar untuk diamalkan. Sehingga kata para ulama, barang siapa yang menuntut ilmu untuk tujuan bukan diamalkan, lam yazidhu illa fakhra, maka ilmu tidaklah akan mengantarkan dia kecuali kepada kesombongan. Orang kalau tidak niatkan belajar ini untuk mengamalkan ilmu, maka yang akan ada di hatinya adalah kesombongan. Ya, ilmu itu akan mendorong dia, menjadikan dia orang-orang yang merasa hebat, merasa dari orang yang lain, merasa tinggi dari yang lain dan seterusnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap seperti ini. Salawat dan salam kita sampaikan pula untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Allah kumpulkan kita bersama an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Ikhwah fillah rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Al-Malu fil Qur'anil Karim, harta dalam pandangan Al-Qur'anul Karim. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah bahas tentang sifatul infaq fil Qur'anil Karim. Bagaimana ya seharusnya kita di saat kita berinfak, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita jaga, apa yang mesti kita ya hadirkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sekecil apapun harta yang kita keluarkan di jalan Allah, maka dasarnya adalah libtighai mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Tidaklah kalian menginfakkan harta kalian di jalan Allah melainkan untuk mencari wajahnya. Maksudnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak pujian, tidak sanjungan, tidak pula kita menjadi orang yang merasa hebat, dermawan dan seterusnya. Jauhkan itu. Ini sudah kita jabarkan pada pertemuan bulan yang lalu. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Ini juga sudah kita sampaikan, sedikit kita mengulang, yaitu al-infaqu minat tayyib atau minal malit tayyib. Kalau sudah kita dasarkan niat kita lillah, yang kita cari adalah ridha Allah, yang kita inginkan dari apa yang kita keluarkan dari harta kita adalah Allah. Di samping itu adalah yang menjadi perhatian kita agar yang kita infakkan, yang kita keluarkan, yang kita wakafkan, sedekahkan dari harta yang baik. Ya kan? Kalau tadi dasarnya adalah lillah, kalau sekarang adalah apa yang kita keluarkan itu benar-benar sumbernya halal. Ya, sumbernya halal. Dijelaskan, yambaghil muslim min wara'il infaqi fi sabilillahi wajhallahi ta'ala. Ya, yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia berusaha menginfakkan hartanya di jalan Allah, fahuwa yanzur ila man amarahu bidzalik. Lihat siapa yang menyuruh dia untuk berinfak. Hadirkan di hatinya. Lalu kemudian apa? Fatarahu yajudu bimalih. La yamna'hu min dzalikal hub lahu wal hirs ala jam'i. Lalu kemudian dia setelah melihat bahwa yang dikeluarkan hanya untuk Allah dan Allah yang menyuruh untuk mengeluarkan hartanya, maka kemudian hendaklah dia berusaha untuk menjadikan apa yang dikeluarkan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena adalah sesuatu yang baik dan halal. Sehingga apa? Itu akan memberikan semangat kepadanya untuk mengumpulkan harta cara yang baik dari sumber yang baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala yang berlipat-lipat. Banyak ayat dan hadis yang berkaitan dengan ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maka infakkanlah, keluarkanlah dari harta yang baik dari apa yang telah kalian usahakan. Kasb itu banyak. Kasbun itu adalah usaha, dagang, pertanian, apapun namanya. Yang namanya kita berusaha yang dari sumber yang halal, itu adalah akan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Infakkan dari harta yang telah kalian usahakan dari perdagangan kalian, dari pertanian kalian, dari peternakan kalian, Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita, maka kita disuruh untuk mengeluarkan. Maka di sini kata para ulama, wa fi hadhil ayati, di dalam ayat ini fihi al-hathu ala wujud at-thib indahum. Hendaklah kita selalu berusaha untuk mencari dari sumber rezeki yang halal. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian cari dari sumber yang tidak baik lalu kemudian kalian infakkan. Misalnya hasil korupsi, hasil curian dan seterusnya, lalu dibangun masjid, lalu dibangun lembaga pendidikan, dibantu anak-anak yatim, itu tidak akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan dilihat Allah. Dengan bahasa mencuci uang, semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan harta-hartanya. Kalau memang sumbernya harta haram, tidak akan Allah terima.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya itu thayyib, Allah itu thayyib, hanya menerima yang baik-baik. Allah tidak akan terima yang tidak baik. Ikhwafillah, ini pun sudah kita jabarkan pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, kita masuk yang ketiga. Ya. Kita masuk yang ketiga, yaitu al-infaqu fi halatis sa'ati wadh-dhiq. Nah, ini yang ketiga ini perlu kita lihat ya, bahwa kita berinfak itu di dua keadaan. Di dalam kondisi kita lapang dan di dalam kondisi kita sempit. Ad-dhiq itu artinya sempit. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah ini. Al-infaqu fi sabilillahi la yaqtasirul amr bihi 'alal aghniya wa ashabil yusr, bal jaa al-hassu fi kitabillahi ta'ala 'ala an yunfiqal insan mimma yajid. Allah tidak menyuruh orang berinfak itu hanya pada orang kaya, pada orang-orang yang lapang. Tetapi di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan hendaklah kita juga berinfak dalam kondisi sempit. Nah, memang biasanya kita berinfak dalam kondisi lapang. Ternyata tidak hanya di kondisi lapang. Kullun ala hasbihi wa qudratihi. Hendaklah masing-masing ditakar sesuai dengan kemampuan. Kalau dia mampu 50 juta, kita mampu hanya 100.000, lakukan. Ini artinya apa? Kita mesti masuk dalam kebaikan apapun dia, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ini artinya. Kalau kita menunggu kaya sampai berinfak antabilo kayo, iya kan? Belum pasti kita kaya kan? Seperti orang-orang yang kaya misalnya. Nah, saya nanti ajalah berinfak kalau sudah kaya. Apakah kita jamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Maksudnya bahwa kita berinfak dalam setiap keadaan, itu maksudnya. Fi halatis sa'ati wadh-dhiq. Dalam kondisi kita punya dan dalam kondisi kita ya tidak berpunya. Dalam artian ya hari ini kita mungkin usahanya tidak selancar tahun yang lalu. Usaha kita ya tahun ini agak sedikit ya jalan di tempat, misalnya penghasilan kita sudah mulai banyak turunnya. Kalau dahulu 100 juta per bulan, kalau mungkin sekarang sudah menurun separuhnya misalnya. Nah, ketika turun penghasilannya, bukan berarti kita harus berhenti. Itu maksudnya. Tidak boleh kita berhenti berinfak. Kalau dulu bisa kita berinfak misalnya 1 juta atau 5 juta, kalau sekarang mampunya berapa? 200.000, 300.000, atau 500.000? Silakan. Allah tidak memandang berapa yang kita keluarkan. Yang Allah pandang apa? Keikhlasan kita. Itu maksudnya. Jangan kita berhenti berinfak dalam kondisi dan keadaan apapun. Masalah jumlah itu kita yang tahu keadaan kita masing-masing. Tidak bisa orang mengukur. Jelas? Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah kalian menginfakkan, walaupun konteks ayat ini adalah di dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kalau lapang rezeki suami, maka lapangkan pemberian kepada istrinya. Ya kan? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kalau dalam kondisi sulit, ekonominya lagi ya tidak baik, misalnya usaha tidak jalan, maka berikan sesuai dengan kemampuan kepada keluarga kita. Ini maksud ayat ini. Maka siapapun yang Allah lapangkan rezekinya, maka lapangkan keluarganya. Ya, lapangkan juga dalam berinfak. Barang siapa yang lagi diuji dengan kesempitan dan kesulitan, ya sesuai dengan kemampuan. Yang penting tidak berhenti
berinfak. Itulah konsep Islam. Di antara sifat al-infak di dalam Al-Qur'anul Karim, ternyata kita diajarkan berinfak itu tidak hanya dalam kondisi lapang, tapi kita juga berinfak dalam kondisi sulit dan sempit sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah tidak melihat kepada jumlahnya. Yang Allah lihat adalah sejauh mana ya harta itu dikeluarkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayat ini ikhwatal kiram, wa in kanat nazalat fi an-nafaq al-mar'a al-mutallaqa fil 'iddah fa huwa irsyadun 'amun. Ayat ini sesungguhnya adalah panduan terhadap seorang wanita yang dicerai, yang sudah ditalak. Orang yang sudah dijatuhkan talak, maka dia ketika masa iddah, maka dia masih dalam tanggungan suaminya. Jelas ya? Seorang wanita yang sudah ditalak, maka di masa iddahnya masih dalam tanggungan suaminya sampai habis masa iddahnya. Allah menyuruh kepada mantan suami untuk memberikan kepada mantan istrinya, kalau dalam ekonomi lagi lapang berikan. Jangan menjadi penghalang karena dia sudah mantan istrinya, sudah nggak saya kasih lagi. Walaupun dalam masalah yang mungkin kita tidak bisa ya tolerir, misalnya kesalahan dia. Misalnya seorang melakukan sebuah kesalahan yang fatal dalam Islam, ditolak oleh suaminya, jatuh sudah, tolak. Nah, suami tidak mau lagi kembali. Dalam kondisi dia seorang wanita yang sedang iddah, maka dia tetap dalam tanggungan suaminya. Jelas? Kata Allah, kalau rezekinya lapang, maka lapangkan pemberian kepada mantan istrinya. Walaupun ayat ini ditujukan kepada wanita yang ditalak, tetapi kata mu'alif kitab, bal hadza irsyadun 'am. Maka ayat ini berlaku nasihat untuk umum, berlaku sebagai pedoman secara umum, baik itu dalam urusan nafkah atau urusan ya, hak seorang mantan istri, tetapi dia juga bisa kita pakai dalam segala urusan kehidupan kita. Di dalam urusan berinfak tidak hanya dalam kondisi lapang. Wal ibratu bi umumil lafzi. Ini adalah kaidah di dalam ulumul Quran. Setiap ayat, perhatikan, setiap ayat yang turun kepada satu orang, dua orang atau kelompok orang, atau ayat ini turun kepada ya seseorang, maka setiap perintah dan setiap larangan yang ada pada ayat tersebut bukan hanya berlaku untuk orang yang diturunkannya ayat, tapi dia berlaku untuk umum. Itu makna kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jika terdapat satu ayat yang turun disebabkan oleh perbuatan seseorang, ayat itu terdapat perintah dan dalam ayat itu terdapat larangan misalnya, maka setiap perintah dan larangan yang ada pada itu berlaku untuk umum. Ini kaidah, tolong dipahami. Bukan hanya kepada orang yang diturunkannya ayat itu, tapi siapapun ya, kalaupun ayat ini diturunkan di masa sahabat Nabi yang mulia, ayat ini berlaku hukum dan perintahnya serta larangannya untuk kita. Ikhwatal kiram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri orang-orang bertakwa itu ikhwatal kiram, mereka mendirikan salat. Maka orang yang mendirikan salat termasuk orang yang bertakwa. Orang mengaku beriman tapi tidak salat, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun, di antara ciri yang berikutnya orang bertakwa menginfakkan ya dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, kami infakkan dari rezeki yang mereka menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Naam. Min di sini at-tab'id. Wa mimma. At-tab'id itu menunjukkan apa? Sebagiannya, bukan seluruhnya. Ya, bukan seluruh hartanya, sebagiannya. Ya. Fa kullun minal ghani zis sa'ati wal faqiri zil usra
ma'murun bima bi ayyunfiq mimma atahullah. Nah, dari ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata mu'allif kitab, dari ayat ini dapat kita simpulkan setiap yang kaya, yang punya kelapangan, dan setiap yang fakir dengan kondisi sulitnya tetap diperintahkan untuk berinfak mimma atahullah, dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Faman anfaqa ba'd ma yaktasibu qallama yaftaqir. Kalau dia menginfakkan, ya, ba'd ma yaktasib qalla ma yaftaqir. Kalaulah seandainya kita memberlakukan prinsip ini, maka insya Allah sedikit yang susah. Yang seharusnya memang ini diatur oleh pemerintah sehingga dia menjadi sebuah tersistem dengan sistem yang kokoh dan masyarakat hidup dengan kesejahteraan. Naam. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Di dalam ayat ini pelajaran yang keduanya, pelajaran yang pertama apa tadi? Bahwa setiap orang kaya dengan kelapangannya dan setiap orang yang fakir dengan kesulitannya tetap diperintahkan untuk berinfak, ya, sesuai dengan kemampuannya. Pelajaran yang kedua, wa fi dzalika ta'widun lin-nafs alla tabkhal. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap jiwa tidak bakhil. Bal tajudu walau bil qalil. Hendaklah menjadi orang yang dermawan walaupun sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang meminta. Coba deh kedermawanan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidak pernah menolak. Bahkan memberi orang yang menyakitinya. Setelah disakiti Nabi oleh dia, ya, ditariknya sorban Nabi kita alaihi salatu wassalam sehingga berbekas merah di lehernya, ditariknya, ya Muhammad, ya kan? Ya, bayangkan kalau biasanya orang minta itu dengan cara apa? Dengan cara lembut, tapi dia datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang kasar. Ditariknya sorban Rasulullah sampai berbekas merah di leher Rasulullah SAW, lalu kemudian dia minta, berikan kepada saya apa yang telah Allah berikan kepadamu. Nabi kita alaihi salatu wassalam akhlak yang sangat mulia. Lalu Nabi katakan kepada para sahabat, berikan kepadanya hak dia. Berikan kepadanya hak dia. Disuruh oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk memberikan hak dia, bayangkan. Padahal dia, ya, telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini cobalah buat proposal tapi dicaci maki orangnya dulu, dapat? Tidak akan dapat. Tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam disakiti fisiknya tetapi dia tetap memberi. Makanya ketika dalam kondisi sulit, ya, di saat dia pulang menerima wahyu, di antara kalimat yang disampaikan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala, ada salah satunya kalimat itu. Engkau memberikan orang yang meminta-minta. Engkau selalu memberi orang yang meminta. Memberi orang yang tidak punya. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran yang kedua. Ta'widul linnafsi alla tabkhal. Sebuah pembiasaan untuk jiwa agar tidak menjadi orang yang bakhil. Bal tajudu walau bil qalil. Hendaklah kamu menjadi orang yang dermawan walaupun dengan sedikit. Enggak apa-apa, yang penting beri. Berapa mampunya? Berapa bisanya, sudah. Pengurus masjid jangan melihat, wah curug kita, wah nori banyak. Biti banyaknya. Itu bukan urusan kita. Kita enggak tahu urusan orang, kan? Ya. Kita enggak tahu urusan orang. Bismillah, alhamdulillah. Dia terima, alhamdulillah. Ya kan, dia ikut. Yang penting musyarakah. Yang penting kita ikut bagian dalam kebaikan apapun. Ingat kalimat walau, ya, bal tajudu walau bil qalil. Hendaklah engkau menjadi orang dermawan walaupun sedikit yang kita mampu berikan. Ya kan?
Bihaits la yatarattab ala dzalikal infaq adzan lahu fi nafsihi wa auladihi min taksiri fi nafaqatihim. Dengan satu syarat kata Syekh, jangan sampai dia mengeluarkan hartanya itu berantakan rumah tangganya, berantakan anak istrinya, berantakan ya. Seharusnya untuk uang sekolah ya, karena semangat berinfak kasih diinfakkan. Ketika awal bulan datang SMS sekolah untuk bayar uang, tidak ada piti deh. Nah, nanti ada mudarat kepada anaknya, maka dilihat. Kan kita sudah bahas kemarin. Ya. Kenapa Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya dan Umar dengan, siapa yang masih ingat jawabannya? Pandang lah. Kenapa Abu Bakar bisa dia membawa seluruh hartanya? Dia mampu meyakinkan? Nah, karena lah. Kenapa Abu Bakar dia bisa? Kata Nabi SAW, "Maza tarakta? Taraktullah wa rasulahu." Karena dia yakin atas dirinya aman dari fitnah. Kalau kita, kalau ikut tak punya awak tak macam mana, tak kamu wajib mungkin tak solat. Kalau Abu Bakar sudah dia memang yakin kepada dirinya itu. Dia selamat dari ujian itu, dia bisa mengatur dirinya dan bisa menjamin dirinya, bisa ya mengontrol dirinya. Dia tidak akan ada masalah. Dalam kondisi apapun dia setelah dia bawa harta itu, insya Allah imannya tetap kokoh. Ya, kalau kita belum tentu, ya kan? Pulang-pulang ke rumah uang tidak ada, ya tidak dibukakan pintu rumah nanti. Maka kata Syekh, bihaits la yatarattab ala dzalikal infaq azan lahu fi nafsi wa auladihi min taksirihi fi nafaqatihim. Jangan sampai nanti akan ada mudarat bagi dirinya dan bagi keluarganya. Maka pandang-pandanglah, lihat-lihatlah berapa sewajarnya kita memberi, ya, seikhlas yang bisa kita beri. Ini konsep ini. Konsep ini bal tajudu walau bil qalil. Ini pelajaran mahal malam ini. Saya sering membaca kitab ini, tapi kemudian kalimat ini subhanallah, ini menjadi pelajaran mahal untuk kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Jadilah orang yang dermawan walau hanya sedikit. Naam. Qala Allah tabaraka wa taala wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Ay ma fudila an hawaijihim walam tu'dhu fi anfusakum fatakunu 'ala. Qadil karamakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah walaupun dalam keadaan sulit dan senang. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wal manshat wal makrah. Selalu mengeluarkan harta dalam kondisi dia senang maupun dalam kondisi dia tidak. Dalam kondisi sehat dan kondisi sakit. Wa ja'ala dzalika sifatan min sifatihim allati istahaqqu biha wasfal muttaqin. Dengan sifatnya seperti itu tadi, dia berhak untuk mendapatkan sifat orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah dalam surat Ali Imran 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan surga. Arduha, ya, luasnya as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu luasnya, ya, seperti luas langit, dan kita nggak bisa mengukur luasnya bumi ditambah dengan luasnya langit. Bayangkan, jadi tidak akan penuh surga itu. Jangan takut, ya kan? Jangan takut, surga tidak akan pernah penuh. Nah, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang selalu berinfak dalam kondisi senang dan susah. Jelas? Pelajaran kita, berinfak tidak hanya dalam kondisi senang atau lapang,
tapi kita tetap harus menjaga mengamalkan firman Allah ini walaupun dalam kondisi susah. Ya. Bal tajudu walau bil qalil, hendaklah engkau menjadi orang yang dermawan walau hanya sedikit. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Walidzalik wala yanbaghi lil insani ayamtani 'ani sadaqah likillati ma fi yadihi. Saya ulangi. Wala yanbaghi lil insan, tidak pantas bagi seorang manusia ayamtani 'ani sadaqah, untuk tidak bersedekah likillati ma fi yadihi, ya, karena sedikitnya uang rezeki yang ada pada tangannya. Ini ayatnya, tidak pantas bagi orang yang beriman kepada Allah untuk tidak bersedekah liqillati ma fi yadihi, dengan alasan ya uangnya sedikit. Baik. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah menyebutkan anna qalila sadaqah alladhi la yajidul munfiq ghairu sababun lin najati minan nar. Perhatikan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa sedekah yang sedikit itu yang tidaklah dia miliki kecuali apa yang ia keluarkan, maka ketahuilah yang sedikit itulah yang akan menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu, yang menjadi sebab Allah jaga dia dari nerakanya. Maka jangan pernah kita meremehkan infak yang sedikit. Jangan dianggap baik kita yang mengeluarkannya sedikit, menganggap remeh, atau orang yang menerimanya. Jangan diremehkan orang yang berinfak dengan apa yang di mata kita sangat sedikit. Jangan. Ulangi sekali lagi, bahwa kata Nabi alaihissalam, yang sedikit yang dikeluarkan di jalan Allah itu bisa menjadi sebab dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Lihat, Nabi kita alaihissalam mengatakan, ittaqun nara, lanjutkan hadisnya, walau bisyikki tamrah. Apa kata Rasul? Jagalah diri kalian dari neraka Allah walau dengan bisyikki tamrah. Apa artinya? Separuh. Korma itu kan satu biji itu tamar. Syak itu separuhnya. Andaikan kita hanya punya separuh kurma yang bisa kita infakkan, yang bisa kita berikan itu. Dalam rangka apa? Menjaga diri dari neraka Allah. Ini kan tamsil yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kepada yang tidak punya harta yang banyak, maka janganlah bersedih. Nabi telah menyebutkan contohnya. Kalau kalian hanya punya separuh kurma yang kalian miliki, berikan. Lakukan dalam rangka menjaga diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu. Faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibatin. Andaikan kalian tidak memiliki separuh kurma, tidak punya juga, maka bersedekahlah kalian dengan ucapan baik. Fabi kalimatin tayyibatin, dengan ucapan kalimat-kalimat yang baik. Ini kan hadisnya masyhur di zaman siapa? Nabi SAW. Hadis tentang Ahlus Suffah. Masih ingat? Ahlus Suffah siapa? Orang-orang yang fuqara, hidup di masjid, tinggal di masjid, ditampung. Ya, Nabi SAW memberikan, dan kaum muslimin memberikan ya kecukupan bagi mereka. Ahlus Suffah disebut mereka ini. Ahlus Suffah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ya, ini mereka ini datang ke Nabi mengadu tentang satu hal. Ya Rasulullah, orang-orang kaya salat seperti mana kami salat. Mereka puasa seperti mana kami puasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kami lakukan. Mereka berinfak dengan kelebihan harta mereka, dan kami tidak punya itu. Ya, kami tidak punya itu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka
bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, dan setiap ucapan baik sedekah. Maka mereka ahlus sufa berlomba-lomba memperonya subhanallah, subhanallah, membaca Allahu akbar, la ilaha illallah, berlomba-lomba karena bernilai sedekah. Mereka tidak punya yang mereka berikan. Lah, berjalan waktu, mereka datang ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya sudah tahu pula amalan kami ini, ya kan? Mereka dah tahu, udah banyak pula mereka bertasbih, banyak mereka bertasbih, solat, berinfak. Kami juga bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, itulah kelebihan yang Allah berikan pada seseorang yang Allah kehendaki. Jadi kalian lakukan sajalah apa yang bisa kalian lakukan. Fokus dengan kebaikan kalian, jangan lihat kepada orang lain, ya kan? Ketika orang ingin sedekah, nampak banyak sedekah kan pengen nyawa kan? Ya, mudah-mudahan ya saya bisa juga seperti dia. Itu boleh. Ya, semangatnya para sahabat kan seperti itu. Akhirnya mereka ya sama hari ini misalnya. Kalau kita bandingkan orang-orang yang di Masjidil Haram atau yang tinggal di Saudi lah, di Mekah, di Madinah, ya kan? Setiap maghrib, isya, zuhur, asar, subuh, mereka sholat di mana? Di Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi berapa? 1000 kali sholat. Di Mushola An-Nur, ya kan? 1000 sekali sholat asiko. Di situ hanya sekali sholat, 2 rakaat aja. Di Mekah 100.000. Terus perlu kita iri dengan mereka yang tinggal di sana? Nah, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tidak perlu kita iri dan marah. Allah Ta'ala adil, ya kan? Makanya kemuliaan sesuatu itu dilihat dari dua, atau sesuatu itu mulia karena dua hal. Yang pertama, syarafuz zaman, itu karena waktunya yang mulia, seperti sekarang di 10 awal bulan Zulhijjah ini mulia. Ini namanya syarafu az-zaman, waktunya mulia. Bahkan hari-hari terbaik sepanjang tahun, tidak ada yang terbaik di siang harinya melainkan 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, maka ditinjau dari syarafuz zamannya. Yang kedua adalah syaraful makan, kemuliaan dikarenakan tempatnya. Kalau sekarang kemuliaan dikarenakan waktunya. Nah, kemuliaan dikarenakan tempat, salah satunya itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina. Itu namanya kemuliaan tempat. Tidak bisa orang mendapatkan kebaikan itu kecuali mereka yang berada di sana. Barakallahu fikum. Kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan. Ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan berinfak dan bersedekah dalam kondisi yang sangat sulit atau dalam keadaan kita dalam kondisi senang dan bahagia, dalam kondisi kita berharap pada harta itu, itulah sedekah yang paling baik. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayus sadaqati a'zam? Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qal anta saddaq. Engkau bersedekah wa anta sahihun. Engkau dalam keadaan sehat. Sahihun. Takhshal faqra wa ta'mal ghina. Di dalam keadaan sehat dan dalam keadaan engkau takut fakir dan berharap kaya. Bisa dipahami? Dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kita ya sangat khawatir terhadap kefakiran dan sangat berharap kepada kekayaan. Kita keluarkan harta kita. Ternyata itu adalah sedekah yang paling besar pahalanya. Jelas. Orang dalam keadaan sehat, dalam keadaan butuh, dalam keadaan dia mencintai hartanya ya, dan dia berharap ya harta itu, maka dalam kondisi itulah Allah jadikan pahala sedekahnya paling besar. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Jangan ditunda-tunda sampai nanti, jangan sampai ketika ya nyawa sudah sampai di kerongkongan baru kita katakan di fulan dan fulan. Jelas. Jadi ternyata harta yang kita keluarkan di saat kita cinta, di saat kita senang, di saat kita membutuhkan harta itu, dalam keadaan kita takut fakir dan dalam keadaan kita berharap kaya, kita keluarkan harta itu, itulah ternyata harta yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Walaysa syuhu fi qawli sallallahu alaihi wasallam wa anta sahihun atau sahihun sababan fi 'idhamin as-sadaqah. Walakin lima fi mujahadatin nafsi ala ikhrajil mal ma'a qiyami mani as-suhi min ad-dalalati ala sihhatil maqsud. Kata beliau, bukan karena sehatnya badan itu atau dalam keadaan dia bakhil, tapi
dia mampu mengalahkan keinginan dirinya. Saya sangat sayang harta ini, saya sangat cinta harta ini. Tapi dia bisa mengalahkan bisikan hatinya untuk menahan harta, tapi dia tetap keluarkan. Dia tetap keluarkan. Ini kata para ulama, inilah di sini letak kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan itu pahala yang besar. Karena dia berjuang untuk mengalahkan keinginan dirinya agar harta itu tidak lepas dari tangannya, tapi dia tetap keluarkan. Dia tetap keluarkan. Ini dia. Ini yang ketiga, di mana di saat kita berinfak adalah di dalam dua keadaan dan kondisi lapang dan kondisi sempit. Jadi tidak hanya berinfak di saat kita punya saja, tapi dalam kondisi apapun keadaan kita, tetap kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai ya sedikitnya yang kita miliki tidak kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in binasibi. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya, ya kan? Kalau dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya misalnya ya Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya, Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Umar membawa separuh hartanya. Ketika di sebuah peperangan Utsman memberi 200 kuda perang, ya maka kemudian ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Utsman, ma darra ma fa'ala Utsmanu ba'da hadha. Di perang Badar misalnya, Utsman mengeluarkan banyak hartanya sampai Nabi mengatakan tidak ada dosa Utsman setelah ini. Bayangkan ya? Dosa Utsman tidak ada setelah ini. Dia beli surga dengan hartanya. Belum lagi Abdurrahman ibn Auf, belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain ya seperti Ali bin Abi Thalib, itu kan sahabat yang miskin, sahabat yang tidak seperti sahabat-sahabat yang berpunya. Dan yang lain juga ingin ikut sesuai dengan kemampuannya. Nah, inilah pelajaran untuk kita. Bukan pada jumlahnya, kalau lapang, lapangkan. Kalau sempit, ya sesuai dengan kemampuannya. Itu yang harus ada dalam prinsip hidup kita. Jangan karena kita susah, kita tidak ikut. Tapi ambil bagian dari kebaikan sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Ya. Saya kalau boleh cerita, ketika kami membebaskan lahan sekitar 8.000 itu Pekanbaru, itu luar biasa. Saya merasakan betapa ilmu itu bekerja pada jiwa-jiwa orang beriman. Setelah kita berikan ilmu tentang harta, tentang infak dan sedekah ini, di saat lebih kurang sekitar setahun ya kita kawal keilmuan ya orang-orang yang ada di lembaga itu, lalu kemudian tibalah saatnya untuk mempraktekkan ilmunya. Bayangkan itu. Dari awal tidak punya apa-apa, untuk membebaskan tanah itu sekitar 2M. Tidak ada uang untuk membayarnya. Alhamdulillah, sesuai dengan permintaan kita akan bayar cash, tetapi kami tentukan tanggalnya di pertengahan Ramadan. Ya, kita akan bayar 2M. Uang belum ada. 100 juta ketika itu modalnya. Hanya uang ada 100 juta yang diserahkan sebagai kita akad jual beli. Sisanya akan 1,4 akan dibayar di 1,9 dibayar di 15 Ramadan. Alhamdulillah, di separuh perjalanan, di sepekan pertama ya 10 pekan di 7 pekan pertama Ramadan itu kita sudah dapatkan wakaf dari kaum muslimin sekitar 1M. Berbagai Masya Allah kemampuan orang sesuai dengan apa yang dia punya. Dia punya 100.000, 100.000. Dia punya 1 juta, 1 juta. Dia punya 50.000, 50.000. Dia punya anting-antingnya dicopot.
Dia punya ya cincin yang hanya itulah hartanya. Saya ada satu keluarga ya, dia datang dengan suami istri. Dia bilang, Ustadz, inilah satu-satunya harta kami. Itu kalung yang dibeli di awal pernikahan, udah lama, sehingga catatan di kertas apa namanya itu, kertas jual beli ini berapa emas itu ndak terbaca nih, dah hilang tulisannya saking lamanya, dan kami simpan Ustadz. Maka hari ini kami wakafkan di jalan Allah SWT. Luar biasa. Alhamdulillah, di pekan keduanya kita dapatkan qardun hasan, pinjaman dari kaum muslimin, dan alhamdulillah di bulan Syawal ya semuanya kita lunasi. Begitulah kehebatan ilmu kalau sudah bekerja dalam hati. Dia tidak pikir. Kalau kita nunggu kaya berinfak, entah kapan kaya kita, ya kan? Kalau kita nunggu kaya baru memberi, entah kapan Pak kita kaya. Maka berikan dengan kondisi apa, dalam kondisi apa kita berilah, itulah kesempatan untuk berbuat dalam kehidupan kita. Ikhwatal kiram. Baik, prinsip yang keempat, at-tawassut fin nafaqah. At-tawassut di sini adalah laqad fatarallahu al-insan ala hubbil mal. Manusia ini memang Allah jadikan kita ini cinta kepada harta. Ada yang tidak cinta pada harta? Dah. Pasti semua kita cinta harta itu. Ya. Wa ju'ila dzalika ghariza fi. Dan Allah jadikan di dalam jiwa kita ya. Fa wala yufrid fihi, dan dia tidak pula boleh berlebihan ya. Bal yuhafid alaihi wa yasma'uhu wa yabkhal bih wa hadha 'aman fin nas. Ini manusia sama. Sifat ini ada pada semua manusia. Maka ketika dia punya harta, pasti dia pengen memiliki, pengen menyimpan. Maka di sini tidak boleh kita mengeluarkan seluruh apa yang kita miliki. Ya kenapa? Karena Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini penuh dengan keluh kesah. Iza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesulitan, maka kemudian dia akan banyak keluh kesahnya. Namun wa idza massahul khairu manu'a. Kalau sudah Allah angkat kesulitannya, maka dia menjadi orang yang bakhil, menahan hartanya. Dan itu sifat manusia. Itu sifat manusia. Makanya manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanut. Kanut itu sesungguhnya manusia ini terhadap Rabbnya al-kanut. Al-kanut itu apa? Yang diingat hanya sulitnya. Yang teringat sama dia hanya masa sulitnya. Tapi masa lapangnya pernah diingat. Itu namanya insan al-kanut. Yang selalu di dalam pikirannya adalah masa-masa susah, masa-masa sulit. Tidak pernah merasakan senang, tidak pernah diingat. Ketika lapang tidak pernah diingat itu. Ketika dalam kondisi senang tidak pernah diingat. Makanya Allah katakan innal insana li rabbih lakanut, bahwa sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya seperti itulah sifatnya. Yang selalu diingat apa? Susahnya. Tapi dia tidak pernah ingat bahwa Allah pernah melapangkannya. Oleh karena itu ikhwatal kiram rahimakumullah, karena sifat manusia ini adalah berkeluh kesah, maka di dalam memberikan harta itu maka perlu at-tawassut. Tidak berlebihan sehingga tidak ada lagi yang kita miliki, dan juga tidak pernah turun ya, ndak ibarat sakunya berjahit kata orang kini kan, barat ndak pernah turun, taunya hanya menambah. Kalau membagi susah gitu kan, taunya adalah menambah ya. Kalau mengurang dan membagi itu sulit. Nah, taunya seperti itu aja. Ndak, ibaratnya kita ketika kita mencintai harta ya wajar.
Itu hal yang fitrah, tidaklah kita melanggar ya sifat kita. Ya, maka kemudian ketika kita memberi itu, lihat jangan sampai di saat kita mengeluarkan itu memberikan mudarat pada diri kita dan kepada keluarga kita. Berikan. Ya. Baik, ikhwatal kiramkumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berinfak ya. Jangan sampai kita menahan, jangan sampai kita ya tidak memberikan sedikit pun dari harta kita. Apalagi di hari yang mulia ini. Hari-hari di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Apa hadisnya? Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada ya hari-hari yang paling Allah sukai kita beramal melainkan hari-hari di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Sehingga para sahabat bertanya, ya, wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, jihad juga tidak bisa mengalahkan amalan kita lakukan di 10 awal ini. Iya. Wal jihadu fi sabilillah illa rajulan, kata Rasulullah, kecuali seorang laki-laki kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar berjihad di jalan Allah membawa hartanya, falam yarji bidzalika syai', dia kemudian syahid, dia meninggal dunia, hartanya sudah di situ. Maka itu hanya yang bisa menyamai amal di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk mengamalkannya. Naam, ikhwatal kiram rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah kalian takut kepada kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Orang yang berbuat zalim maka dia kelam, ya, gelap di hari kiamat. Sulit, tidak ada cahaya bagi dia. Nah, wattaqus syuhha. Nabi juga mengatakan, berhati-hatilah kalian, takutlah kepada kebakhilan, sifat bakhil. Fa inna syuhha, sesungguhnya sifat bakhil itu ahlaka man kana qablakum, ya, yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ternyata ada di antara kaum sebelum umat Muhammad ini bakhilnya bukan main. Allah berikan harta tapi ditahannya. Maka sesungguhnya sifat bakhil itu adalah sebab di mana Allah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jangan sampai Allah hancurkan kita karena sifat bakhil kita. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Nah, kemudian mereka menghalalkan atau menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan yang diharamkan untuk mereka. Ikhwatal kiramkumullah. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengeluarkan harta mereka, ya, dan orang-orang yang terselamatkan dari sifat bakhil. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka di dalam bahasa Al-Qur'an kata bakhil itu ada dua. Bukhlun itu bakhil terhadap orang lain, itu bakhil, ya. Kalau syuh itu bakhil orang lain dan juga bakhil untuk diri sendiri. Itu bahayanya. Syuh itu tingkatannya lebih tinggi. Jelas? Bakhil itu hanya menahan harta untuk orang lain. Tapi syuhun bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri pun dia pelit, ya kan? Duit banyak, ya, tapi subhanallah untuk dirinya saja tidak bisa dia menikmati, gitu ya, tak bisa menikmati. Banyak contoh, ya, ini susah kita menyebutnya. Ya, orang kalau punya harta nikmati. Allah suruh kita kan untuk menikmati apa yang Allah berikan. Nikmatilah makan yang enak, ya kan? Berilah baju yang memang bagus, nikmati. Jadi kan, jangan seperti orang yang tidak memiliki harta. Maka kata Nabi SAW, tunjukkan min athari ni'matillah, ya, buktikan dalam diri kalian itu ada nikmat Allah sangat banyak. Nikmati. Maka orang-orang yang
syuh itu, maka Allah katakan wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang terjaga dari kebakhilan dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, di mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk at-tawassut fil infaq. Ya, kita di dalam berinfak memiliki at-tawassut, sikap sederhana. Maksudnya kita tidak habiskan harta kita sehingga memudaratkan diri kita, dan juga kita tidak tahan sehingga harta itu tidak ada yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatal kiram rahimakumullah, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa amma man bakhila wastagna. Ini kan sifat orang yang disebutkan oleh Allah yang tercela, orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang merasa cukup. Orang-orang bakhil dan merasa cukup, ya, dan tidak perlu kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, maka mendustai al-husna, mengatakan surga. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan berikan kepadanya jalan kesulitan. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa lagi kepada Allah, orang-orang yang memberi lagi bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna al jannah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan jalannya. Jelas ya? Maka orang yang Allah mudahkan jalannya adalah orang yang memberi lagi bertakwa dan membenarkan al-husna. Ya, ikhwatal kiram rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, maka kita dapatkan orang-orang di dalam kehidupan kita ini seperti apa yang Allah gambarkan di dalam ayat ini. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, semua orang dalam kehidupan lapisan masyarakat kita menemukan orang-orang yang memang menahan hartanya dan kemudian merasa sudah cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendustakan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah juga katakan di dalam ayat yang lain, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Janganlah kalian orang-orang yang bakhil ini menganggap, janganlah orang-orang yang bakhil itu menganggap, ya, dari apa yang Allah berikan kepada mereka itu baik bagi mereka. Mereka menganggap bahwa menahan harta itu lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Justru itu adalah kejahatan bagi mereka, keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dan akan digantungkan apa yang mereka bakhilkan itu di hari kiamat kelak. Allahu akbar. Jadi akibatnya sangat fatal, di mana di hari kiamat akan Allah gantungkan. Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Maka orang-orang yang bakhil di dunia ini jangan merasa bahwa kalian orang-orang yang ya hebat. Untuk apa ngasih itu? Untuk apa menyumbangkan ini dan itu? Nah, mereka mengira itu adalah kebaikan, justru itu adalah keburukan bagi mereka. Orang yang bakhil tidak ikut serta di dalam kebaikan, maka kemudian mereka ini akan binasa di hari kiamat kelak, dan mereka akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, di dalam kita memberi, di dalam kita berbagi, wabil khusus di jalan misalnya berinfak terhadap keluarga kita, ya, maka lihatlah, kalau kita lihat sejarah Islam, bagaimana ya kita dapatkan cerita-cerita yang sangat heroik, kisah-kisah yang sangat agung dari kehidupan para sahabat Nabi yang mulia, seperti misalnya Utsman di perang Tabuk, ya, kemudian dia keluarkan hartanya, wa fi tijarati allati ja'athu fa anfaqaha fi sabilillah lanna al-waqta kana waqtu syiddah, bahwa dagangan-dagangan yang dihasilkan dalam usaha-usaha dia semua dikeluarkan di jalan Allah,
kan dia merasa ini waktu yang sulit, waktu yang sempit, dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Utsman, dikeluarkan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ya, misalnya ketika kisah tadi kita dapatkan ya Abu Bakar dan Umar yang mereka keluarkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika ada orang yang mencela sahabat-sahabatnya, kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian ya celah dan caci maki sahabat-sahabatku. Kenapa demikian? Kenapa? Karena kata Nabi SAW, apa yang kalian infakkan dari emas sebesar bukit Uhud tidak akan sampai ya satu mud atau separuh dari apa yang mereka lakukan. Tak terkira pengorbanan mereka, tak terhingga ya perjuangan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita sebagai orang yang beriman ya kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita dan kelapangan kita. Nah, sebaik-baik yang kita berikan di dalam nafkah adalah keluarga kita. Jelas? Sebaik-baik nafkah yang kita keluarkan adalah kepada keluarga kita. Jangan sampai orang berpikir ada orang miskin dibantu menganggap itu ibadah. Ada orang yang susah dibantu menganggap itu ibadah. Ada orang yang dapat musibah bencana ini dibantu menganggap itu ibadah. Benar, itu adalah ibadah. Tapi lupa kalau yang dia berikan kepada keluarganya juga ibadah. Jelas? Jangan lupa itu. Apa yang kita berikan kepada anak kita, kepada istri kita, itu semuanya bernilai ibadah. Terkadang kita lupa bahwa nafkah itu adalah sebuah perintah Allah dan itu adalah ibadah. Kita menganggap ibadah itu yang keluar dari kita, yang kita berikan, yang kita keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Sehingga Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan, kafa bil mar'i ithman ay yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa di sisi Allah kalau dia menyia-nyiakan orang yang dalam tanggung jawabnya. Bayangkan itu ya. Orang itu berdosa di sisi Allah kalau dia tidak peduli kepada keluarganya. Wajib dia berikan nafkah, tapi dia tidak berikan nafkah. Wajib dia cukupkan kebutuhan keluarganya, tapi dia tidak punya tanggung jawab. Ya, dia sia-siakan. Padahal dia punya. Maka cukuplah dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia menyia-nyiakan orang yang dalam tanggungan dia. Nah, sekali lagi untuk penyemangat bagi kita para kaum laki-laki ini, ingat berapapun yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan kita yang terakhir dalam bab ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman dengan al-qasdu fil infaq, yaitu sederhana di dalam berinfak, wa huwa bainal ghulu wat taqtir, antara sifat ghulu dan sifat ya menahan. Jangan sampai ya kita ini termasuk orang-orang yang ya berlebih-lebihan, lalu kemudian ada juga orang yang tidak sama sekali. Berlebih-lebihan itu juga tidak terpuji sehingga mudaratkan diri dan keluarganya. Menahan harta juga tidak terpuji karena saking bakhilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Mereka kalau berinfak tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu, juga tidak ya kedekut, juga tidak bakhil, tidak menahan. Wa kana baina dzalika qawama. Dia menjadi orang yang berada di tengah-tengah dalam bab ini, memberikan hartanya dan juga tidak menahannya. Begitu ya. Jadi jangan sampai dalam hari-hari kita harta kita tidak kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti
fataq'uda maluman mahsura. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu sampai ke pundakmu, dan bukalah ya selebar-lebarnya, bentangkanlah seluas-luasnya. Ya, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang membentangkan tangannya, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang suka memberi. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala tidak memuji atau bahkan mencela orang-orang yang membelenggu tangannya, tidak pernah keluar. Makanya Nabi kita SAW juga mengatakan apa? Al-yadul ulya khairun min liyadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari, artinya apa itu? Orang yang memberi itu lebih baik dari orang yang selalu menerima. Nah, amrun bil tawassut baina hatainil halataini, halatul bukhli wa mathalaha bil yadil maghlula ila al-unuq. Ini adalah orang yang bakhil seperti orang yang terbelenggu ya tangannya ke al-unuq allati la tamuddu syai'a, ya. Begitu juga wa halatus saraf wa mathalaha bil yadil mabsuta kullal bast fa hiya la tumsik syai'a. Ini juga tidak baik mengeluarkan seluruhnya sehingga tidak ada lagi yang tersisa, dan itu akan mendatangkan mudarat kepada diri dan keluarganya. Bisa jadi imannya goyang karena tidak ada lagi, banyak orang yang tidak siap, ya kan? Dalam kondisi susah banyak orang siap, tapi dalam kondisi senang berubah ke susah itu sulit, ya kan? Sebagaimana dia lapang sebelumnya enak kehidupannya, tapi berubah kehidupannya itu sangat sulit. Maka oleh karenanya kita tidak menjadi orang yang menghabiskannya dan juga tidak menjadi orang yang menahannya, ya, sehingga kita harus menjadi orang at-tawassut ya di dalam berinfak dan bersedekah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa berbuat walaupun sedikit, dan semoga itu yang bisa semoga yang sedikit itu menjadi sebab Allah selamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya, kita selalu berjuang di dalam kehidupan ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, karena ridha Allah sesuatu yang mungkin untuk kita dapatkan, sementara ridha manusia sesuatu yang mustahil untuk kita dapatkan. Ridha Allah ghayatun tudrak. Ridha Allah itu sesuatu yang mudah untuk kita peroleh. Wa ridha nas ghayatun la tudrak. Wa ridha manusia sulit untuk kita peroleh. Sebanyak apapun orang yang mencintai kita, bisa jadi sebanyak itu pula orang yang membenci kita. Tapi Allah tidak. Semakin dekat kita kepada Allah, Allah semakin sayang kepada kita. Mendekat kita kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat sedepah. Kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Begitulah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita melampaui segala-galanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan ya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak melalui harta yang kita punya, baik itu dalam skala kecil atau mungkin dalam skala besar. Semoga yang sedikit Allah terima, yang banyak Allah lipat gandakan. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pegang bara